nggak jauh-jauh dari matematika sama IPA. Iya, karena itu kan ilmu pasti. Ilmu pasti, ilmu eksak tadi. Beda kalau sama ekonomi kan. Ilmu ekonomi kan itu berkembang gitu loh. Laganya yang baru belajar ekonomi. Kesulitan seperti apa sih yang kalian hadapi di situ pada saat penelitian? Iya. Lupa ditutup sih paling. Oh. Iya, saat ekstraksi itu pernah diaduk terus ditinggal semalaman meledak kacanya. Oh gitu. Pakai bahasa Inggris tuh udah yang ngebom otak banget. Iya. Iya dia katanya bilang kayak gitu. Iya benar ya. Bayangin kalau aku yang jelasin pasti pipis ya. Iya. Ngompol aku nih, iya. Pipis sih cepat. Penonton! Beli leci ke Palembang. Ketemu lagi di Bincang Bintang. Seru banget ya hari ini saya Amanda dan juga partner saya. Rian bisa mana-mana lagi di acara yang satu ini tentunya udah ditunggu-tunggu. Bincang Bintang. Oke, seperti biasa spesialnya setiap kali program Bincang Bintang hadir itu pasti akan menghadirkan narasumber yang spesial luar biasa yang bisa menjadi inspirasi untuk para anak muda Kota Madiun. Betul. Yang juga nanti mungkin ingin meningkatkan potensi atau juga ingin menambah prestasi punya gitu ya, punya prestasi gitu ya. Oke. Ya. Tak kenal maka kita harus kenalan nih Kak Rian. Tak kenal maka kita harus kenal. Jadi langsung aja kita kenalan sama teman-teman yang spesial luar biasa dan juga tentunya berprestasi. Anak muda Kota Madiun ya. Ada Kak Airlangga Hariswibowo dan juga Kak Nehru Atmaja Laudzai. Mereka berdua ini merupakan siswa dari MTSN Kota Madiun. Luar biasa ya, tahu amal ya. Pasti dari saya dulu dong. Dari MTSN ya, MTSN ya. Oke. Tadi siapa namanya? Nehru Airlangga sama ngeri ini namanya dua-duanya Airlangga sama Nehru. Airlangga ini kan juga Airlangga itu kan apa? Nama universitas. Nama universitas ya. Nama tokoh politik juga. Oh gitu. Ya kan? Airlangga itu Pak Airlangga Hartarto gitu. Yang satu ngeri lagi, Bos. Nehru ini kayaknya ada inspirasi dari Indianya dia nih. Ada bau-bau India. Nggak bau dong, Pak. Bukan bau. Iya. Kayak ada inspirasi dari tokoh politik juga. Iya benar. India. Betul. Bau, Pak. Dia itu adalah Perdana Menteri ya. Perdana Menteri dari India. Jawaharlal Nehru. Ini ketahuan dah apa? Berapa lama lupa ngapalin, Pak? Tadi udah baca buku ya, Pak? Iya. Jawaharlal Nehru. Betul, itu sejarah aja. Dia bapak dari Indira Gandhi. Tahu aja dia tuh temennya Mahatma Gandhi gitu. Oke, luar biasa. Tapi biar kita nggak penasaran ya, kita juga mau tanya di sejarah namanya dulu sebelum kita melangkah lebih jauh lagi prestasinya si Kak Airlangga dan juga Kak Nehru ya. Kak Airlangga ini yang mana nih? Airlangga, ini Nehru. Oke, ke Airlangga dulu. Kita ke Airlangga dulu. Nama Airlangga itu Bapak Ibu memberikan atau menyematkan nama Airlangga itu memang terinspirasi dari Raja. Raja betul, ada Raja Airlangga juga ya. Oh, biar anaknya juga nanti menjadi raja ya. Oke. Ya, Airlangga. Dari raja ya, karena memang harapannya anaknya nanti akan menjadi seorang pemimpin. Ya, pemimpin begitu yang membawa perubahan. Tapi bijaksana dong, bijaksana. Ya. Pokoknya punya power lah ya. Oke, kemudian Kak Nehru ini yang ditunggu-tunggu ya. Jawaharlal Nehru. Ada keturunan India atau gimana? Ada inspirasi Bapak Ibu terkait Perdana Menteri India atau gimana? Dulu kan ibu saya guru, terus punya murid. Nah, muridnya tuh namanya juga Nehru gitu. Terinspirasi dia tuh pinter, terus dikasih nama Nehru aja gitu. Biar ikutan pinternya gitu ya. Tapi ternyata pinter juga. Luar biasa. Aplaus dulu dong buat Airlangga dan juga Nehru. Keren banget ya, jadi bisa dibilang belia. Dia mampu membawa nama baik Kota Madiun ke kancah internasional bahkan ya. Jadi kecil mereka ini cabai rawit ya. Pedas dong. Pedas. Kecil tapi pedas. Karena mereka masih MTSN kan? Masih MTS kan? SMP ya? SMP kelas berapa? Kelas 2. 2 SMP loh. Kelas 2 tuh kelas 8 Kak sekarang di zaman saya. Zaman Anda itu kelas 2. Ini satu kelas? Iya, Satu kelas. Oh, oke. Duduknya sebangku?
Kadang-kadang sebangku ya. Iya. Ngapain kita ya sama duduk? Enggak, maksudnya kayaknya nakalnya bareng nih kayaknya. Oh, kadang-kadang moving ya soalnya atau gimana? Cepet-cepetan gitu ya? Enggak ya. Ditentuin. Biasanya kan ada tuh cepet-cepetan yang datang duluan, nanti dia pengen di depan gitu loh. Moving like Jagger gitu. Zaman aku tuh gitu soalnya. Oh gitu. Zamanmu kan? Zamanku. Zamanmu tahun berapa itu? Tahun berapa ya? Ya. Oke. Batu. Dan kalian ini memang tertarik di dunia sains. Luar biasa ya. Sudah melakukan penelitian-penelitian yang luar biasa, membawa nama harum untuk Kota Madiun ya. Khususnya Madiun ya, tapi Indonesia juga dong. Betul. Ya, karena perwakilan juga dari kalian Indonesia, sudah sampai di Korea. Betul. Dan penelitian-penelitian ini di dunia sains ini memang sangat-sangat menarik karena mereka sepertinya tertarik di energi yang terbarukan ya, yang sedang happening sekarang ini ya pastinya Ngeri. ya. Tapi sebelum kita tanya ke situ ya, Kak Rian, yang membuat kalian tertarik dengan dunia sains atau penelitian seperti itu tuh awalnya seperti apa sih? Kayak gimana Sekali ceritanya? jatuh cinta gitu loh sama dunia sains. Erlangga dulu, gimana menurut Karena seru aja sih. Sama kalau bagiku itu gampang. Oke, kamu udah tertarik sejak kecil atau memang baru-baru ini? Dari kecil. Dari kecil? Dari SD kamu sudah tertarik itu ya? Iya. Dan menurutmu itu adalah sesuatu yang mudah ya buatmu? Iya. Oke, karena kamu memang jatuh cinta sama dunia sains ya? Iya. Berarti suka juga ya pelajaran biologi, kimia, fisika. Kalau biologi kurang. Kurang ya? Tapi lebih ke fisika, kimia gitu ya. Oke, yang penelitian. Tapi terutama kamu memang cinta banget tuh sama pelajaran apa? IPA. IPA ya pokoknya ya? Iya. Oke. Semuanya ya. Ya, Oke, kalau Nehru, sejak kapan kamu tertarik di dunia sains seperti ini? Sejak SMP. SMP. SMP kelas 1. Kelas 1 ini ya. Oke, apa yang membuat kamu tertarik? Akhirnya kamu bisa pengen nyoba. Ikut penelitian. Pengen nyoba. Enggak, mungkin ada trigger gitu loh. Ada trigger yang membuat kamu lihat kakak kelas yang punya prestasi yang seperti atau itu, mungkin atau karena doa orang tua tadi ya, pengennya pintar seperti Nehru yang itu. Iya kayaknya doanya. Seperti itu ya. Oke. Tapi emang dari dulu kamu juga suka IPA ya? Jarang sih. Jarang. Sukanya mate. Mate, lebih ke mate. Emang kalau orang sains tuh nggak jauh-jauh dari matematika sama IPA. Iya, karena itu kan ilmu pasti. Ilmu pasti, ilmu eksakta. Beda kalau sama ekonomi kan. Ilmu ekonomi kan itu berkembang gitu loh. Laganya yang baru belajar ekonomi. Oke, nah ini tapi sesuai nggak sih sama hobi kalian? Maksudnya kalian juga di rumah kalau lagi luang, lagi senggang gitu, apakah juga kayak punya hobi atau seneng banget membuat sebuah penelitian yang ringan-ringan gitu? Misalkan kalau sekarang kan anak-anak kecil biasanya udah dikenalkan ya dengan sains, meracik ramuan-ramuan yang akhirnya bisa meledos gitu loh. Untuk melatih sensorik motorik. Nah kamu kalau di rumah apakah juga seperti itu gitu? Hobinya sama nggak, linear nggak dengan apa yang kamu kerjakan sekarang ini? Enggak lah, kayaknya lebih ke gamer. Enggak ya? Lebih cari yang santai ya biasanya ya? Iya. Oke, hobinya Erlangga apa? Main game. Main game. Nehru? Sama ya? Sama. Apa game yang kalian mainin apa tuh? Valorant. Valorant ya? Mobile Legend. Mobile Legend. Ya nggak jauh dari itu ya. ML sama Valorant. Kelihatan. Iya, tapi lebih kayak nantinya anak motor nih. Enggak, jaka sembung ya jadinya ya. Iya. Jadi keseharian kalian ya seperti biasa lah, seperti anak biasa ya. Seperti umumnya ya. Oke. Nah, kalian tahu atau ngerti dengan pengumuman adanya lomba di Korea ini dari mana nih awalnya? Bisa ceritain nggak? Ceritanya gimana? Awalnya kamu tahu? Awalnya kalian bisa ikutan lomba ini. Awalnya seperti apa sih? Itu pas hari Kamis itu kan habis bimbingan dari rumah kir. Oke. Rumah kir itu ya? Diberitahu kalau kalian bisa serius nanti bisa lomba ke Korea. Oke. Nah itu kami tuh belum nyadar kalau lomba di Korea, terus kayaknya sekolah itu udah setuju kita lomba di Korea itu. Jadi udah 1 bulan berjalan itu baru sadar kita udah lomba di Korea itu. Oh, berarti kamu pingsan selama itu. Baru sadar di Korea. Oh, oke, berarti awalnya kamu tahu itu karena kamu juga awalnya ikut ekskul KIR ya? Iya. Apa namanya? Karya ilmiah remaja gitu ya? Oh, KIR. Kemudian juga ada kerjasama dengan rumah KIR dan akhirnya diberikan informasi terkait lomba yang ada di Korea itu tadi. Betul. Gitu ya? Jadi selain diberikan bimbingan, diberikan ilmu ya, pastinya juga ditawarin untuk ada challenge nih buat ikutan ini seperti itu kan? Iya.
Korea Science Engineering and Fair. Engineering Korea Fair Science ya. and Engineering Fair KSE. International KSEF 2024. 2025 ya? Iya. Oh, berarti, kan? 2025. Oh, oke. 2025. 2025. 24 atau 25? 24. Oh, 24. Oh, 24, sorry. Nah, Ya, bener 24 ya. Oke. Oh, Ya, oke. ya. Nah, ini waktu milih kelompok akhirnya bisa bersama dengan Erlangga. Ini gimana? Kalian bebas pilih sendiri atau memang ditentukan dari pembimbing? Bebas Awalnya pilih sendiri. Oh, Pilih pilih sendiri, sendiri. Tapi terus akhirnya kalian punya chemistry gitu ya? Kayaknya aku cocok sama kamu gitu ya. Chemistry. Cika. Apa alasan kamu sama Nehru akhirnya cocok gitu? Awalnya sih karena satu orang itu kan ikut program SKS, jadi dia nggak bisa ikut KIR. Oke. Nah jadi sisa kita berdua gitu yang cowok. Oh, makanya akhirnya tinggal kalian berdua. Ya udahlah, yang maju kita berdua aja gitu ya. Iya. Oke. Tapi ada aturan nggak sih untuk yang maju atau menjadi tim itu berapa batasannya gitu per tim? Batasan 2 ya? orang gitu? Batasannya 2. 2? Oh, Iya, satu tim 2 memang 2 orang gitu ya? Iya. Oh, oke. Dan pas banget nih Erlangga Oke. sama Nehru Jadi ya. kalian ikut di Korea Science, Science Engineering and Engineering Fair International ya. Nah, pada saat itu apa sih yang menjadi apa ya istilahnya penelitian kalian itu apa sih sebenarnya? Penelitian Pada atau saat tema itu yang kalian pilih? dipresentasikan saat itu apa sih? Di bidang apa gitu? Di Apa yang kalian angkat? Di bidang kimia tentang pembuatan bioetanol dari limbah brem. Oh, limbah brem. Kalian mengangkat limbah brem ya, karena memang Iya. Madiun khas bremnya. Iya, kuliner khasnya salah satunya adalah brem. Oh, oke. Kenapa kalian tertarik itu? Ya karena kita pengen bikin ini energi yang terbarukan. Energi yang terbarukan ya. Iya. Nah, awal-awalnya seperti apa sih? Penelitian kalian seperti apa? Awal-awalnya. Awalnya Kenapa ngambil itu? Karena energi terbarukan itu tadi kan? Iya. Nah, awal-awalnya penelitiannya seperti apa sih yang kalian lakukan gitu? Step-stepnya apa saja? Step-stepnya yang apa harus aja? kalian step-stepnya itu pertama sebelum dapat judul itu kita disuruh nyari judul-judul riset yang lainnya. Oh, oke. Kalau nggak salah itu 10 atau 20 judul. Nah, habis itu dari 10 atau 20 judul itu kita jadiin satu judul itu. Satu judul Oh, itu ya. oke. Jadi kamu cari referensi gitu ya literatur yang memang paling tidak hampir mirip begitu ya dengan yang akan kalian teliti. Tapi Iya. ini juga merupakan penelitian yang baru ya, yang diteliti oleh kalian berdua begitu ya, dengan menggunakan limbah brem Iya, ya. oke. Luar biasa. Seru ya, Ini menarik ternyata. sekali ya. Oh, ini. menarik Kita sekali. akan kupas tuntas tentunya ya, karena Ya. obrolan kita masih banyak dan masih akan apa ya keseruan-keseruan yang lain Ya, masih pasti akan bakal kita, seru lagi. kita hadirkan di Masih sini ada banyak ya yang terkait bakal kita lomba tanyakan. ini. Tentunya tetap merapat bersama kami di program Bincang. Bincang. Oke, kita lanjutin lagi ya. Kita lanjut Obrolan lagi. seru kita ya. Betul, kita balik lagi di Bincang Masih Bincang. bareng Erlangga dan juga Nehru. Iya. Ya. Siswa berprestasi yang Iya, sudah meraih penghargaan di ajang Korea Science and Engineering Fair International atau KSEF 2024. Ya, Luar yang biasa diadakan di ya. Korea pastinya Di ya. Korea ya, sesuai dengan benar. judulnya. Lomba. Ya. Keren banget. Betul. Nah, yang akan kita tanya nih ke Erlangga sama Nehru, yang juga mungkin teman-teman semua yang ada di sini penasaran ya. Betul. Sebenarnya penelitiannya apa sih? Penelitiannya tentang apa sih? Judulnya apa nih? Judulnya apa? Judulnya itu optimasi pembuatan bioetanol dari limbah brem dengan penambahan bentonit berdasarkan uji gas kromatografi. Saya sudah mau stop. Saya mau pingsan nih. Oke, tenang. Harap tenang semua ya. Otak sedang berpikir keras nih ya. Oke. Kamu bisa ngulang nggak? Ini kan sama, nggak bisa. Kalian Pengujian bioetanol Iya. dari limbah brem dari Dengan penambahan bentonit dengan bentonit, berdasarkan uji gas kromatografi. berdasarkan uji gas kromatografi. Ya, luar biasa. Ini kayak jadi judul skripsi ya. Disertasi bahkan juga bisa nih pakai ini kayaknya ya. bentonit, kromatografi. Kita akan nggak bahas tahu. satu persatu ya. Iya, betul. Kita sekarang beda, bukan Iya. bincang bintang ya. Bukan. Kita karya Akhirnya, ilmiah. iya, karya ilmiah. Ini kita lebih ke Ini kita jadi kayak rumah ujian kimia ya? Sidang Iya, iya. terbuka Iya, kayaknya. iya, betul. Oke, kita akan bahas satu persatu Betul. ya. Jadi pengujian apa tadi lupa saya kan? limbah brem. Bukan. Dari mana? Bioetanol Iya, bahan bakar kan? Nah, kamu tahu
tahu judul dengan sebegitu panjang itu dan masing-masing. Apa yang kamu pikirkan saat itu? Dari mana kamu tahu itu? Dari literatur ya yang kalian baca ya? Diskusi juga dengan pembimbing pastinya ya? Iya. Oke, bioetanol, apa yang kamu ketahui tentang bioetanol itu? Bioetanol itu pengganti bahan bakar. Pengganti bahan Pengganti bakar. BBM ya? Iya, pengganti BBM. Oke, luar Iya, soalnya biasa. ketika BBM udah nggak ada kan gantinya pasti WhatsApp, Telegram gitu kan. Beda Pak, itu chatting Pak. Ini buat energi nanti. Beda ya? Iya, beda. Menjalankan Bahan mesin. bakar minyak masih Bahan itu. bakar. Bakar minyak, Oh. oke. Jadi baik. memang ya kalau di pernah sih ada beberapa yang aku baca bahwa itu kan dari fosil kan, dari fosil Iya. kan. Lama-lama fosil habis, Iya. makanya energi terbarukan itu tadi yang terpikirkan olehmu ya. Oke, jadi bisa ceritakan nggak awalnya seperti apa sih? Latar belakangnya memulai penelitian ini seperti apa? Seperti apa? Aku penasaran. Ya ini sih apa, kita tuh ngelihat limbah brem itu kayak cuman dijadiin Sampah gitu ya? Dibuang gitu? ya dibuang di sungai, dijadiin Pakan ternak pakan ya? ternak, kadang juga dijadiin apa itu namanya pupuk. Nah kita tuh jadi pengen mengimprove si Apa? limbah Jadi brem istilahnya itu jadi bioetanol. apa namanya? Pengen Mencari manfaat yang lain. Iya, manfaat yang ya. lain seperti itu. Iya. Terus. Nah, kita tuh kan pengen nge-improve ini tuh. Kita tuh mikir apa ya yang kira-kira berguna gitu untuk masyarakat zaman sekarang. Nah, kita tuh nemu tuh bioetanol. Nah, akhirnya kita coba riset di Google apakah limbah brem itu bisa dijadikan bioetanol. Ternyata bisa. Nah, makanya itu kita terinspirasinya dari Dari itu situ. ya? Iya. Oh ternyata bisa Pak. Iya. Gitu. Pasti bisa. Oke, luar biasa. Jadi dia kan apa ya? Bisa dibilang dari limbah brem itu pengen mencari nilai yang lain gitu loh. Iya. Seperti apa sih? Nggak cuma jadi pupuk, nggak cuma jadi dibuang, pakan ternak gitu ya. jadi pakan ternak. Jadi ada sesuatu yang baru lagi. Nah, kan pastinya kalian pada saat itu kan presentasi kan? Iya. Berarti bagi tugas dong. Iya. Nah, pada saat itu seperti apa? Erlangga bagian tugas yang seperti apa? Atau kalian menjelaskan, Erlangga menjelaskan yang apa, Nahirul menjelaskan yang apanya nih? Kalau aku itu bagian ngejelasin manfaat, manfaat, latar belakang, sama hasil penelitian. Hasil Dan- penelitian. ya. Oke. Sedangkan Iya. Heru saat itu? Kalau saya metode penelitian sama apa itu Kesimpulan. 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 Oh, oke. Kita Berarti pengen tahu. lebih menjelaskan ke apanya ya, metodenya seperti apa, penelitian ini seperti apa gitu ya. Oke. Baik. Jadi banyak banget manfaatnya ya yang bisa meningkatkan nilai tambah dari fungsi limbah brem itu sendiri Iya. gitu ya. Oke. Jadi- Berarti manfaatnya ya. Diambil Oh, manfaatnya. diambil manfaatnya ya. Oke. Pada saat itu berarti kamu pakai bahasa Inggris dong? Iya, Ngejelasinnya? pakai bahasa Inggris. Wow. Coba dong. Kan seperti yang aku bilang, Udah kecil-kecil saya cabai rawit. pakai bahasa Inggris tuh udah yang ngebom otak banget. Iya. Iya dia katanya bilang kayak gitu. Iya bener ya jadi. Bayangin kalau aku yang jelasin pasti pipis di tempat. Iya. Ngompol aku nih, iya. Pipis di tempat. Kalau aku pasti alasan klasik. Apa? Sakit perut kamu? Iya, kan? izin sakit. Iya, izin sakit. Iya. Keren banget ya. Baik. Tadi Erlangga menjabarkan terkait manfaat dan juga apa bagi tugasnya tadi? Latar belakang, Latar belakang. sama ini hasil penelitian. Hasil penelitian. Nah, Iya. hasil penelitian sebelum ada hasil otomatis juga ada banyak banget rangkaian penelitian yang dilakukan ya. Nah, itu berapa lama kalian trial error atau berapa lama kalian membuat penelitian Waktunya. itu? Butuh waktu berapa lama waktunya? 4 bulan. 4 bulan. Wow, Iya. 4 bulan ya. Itu berarti informasi terkait adanya ajang lomba ini sudah ada ya? Iya. Dan kalian mempersiapkan itu ya. Jadi mempersiapkan penelitian yang baru juga untuk kalian nanti presentasikan di Korean Science and Engineering Fair International Iya. ini. Dan pada saat itu berarti penelitian pasti membutuhkan sebuah tempat ya, laboratorium iya. kan. Nah, pada saat itu berarti kamu mempergunakan atau memfungsikan laboratorium di sekolah berarti? Iya. Iya kan? Oh, oke. Berarti kalian pulang sekolah juga harus rajin-rajin nengok ya? Iya. Hasil penelitian tadi ya? Iya, ketemu sama bejana itu ya. Terus, Iya. Kayak yang sok paling tahu aja gitu. Bu Erlen Meyer gitu ya? Iya. Kayak lagu ya. Baik. Kayak lagu. Ya? Dia nggak tahu, gue juga nggak ngerti apa ya. Bingung ya? Bingung. Aku Jangan nggak sih?
Iya. Aku sendiri juga bingung ya. Agak sedikit roaming. Jadi kamu butuh waktu 4 bulan tuh. 4 bulan, oke. 4 bulan tuh bukan waktu Beralih yang dari sedikit, manfaat dan juga waktu penelitian yang harus kalian lakukan itu untuk bahan dan juga alat-alat yang memang harus kalian siapkan itu apa aja? Bahannya yang mungkin teman-teman mungkin bisa cari. Limbah beremnya ya? Kalian bisa dapatkan dari mana tuh? Dari Desa Kaliabu. Oke. Jadi dari riset dulu ya, di mana lokasi yang memang banyak sekali contains punya limbah berem, stok limbah berem yang banyak gitu ya. Iya. Betul. Oke. Jadi kalian jelasinnya pada saat presentasi pakai bahasa Inggris. Iya. Jurinya berarti mungkin siapa? Lisa Blackpink mungkin ya? Enggak. Jurinya itu ada 4. Hah? Iya, jurinya ada 4. Negaranya juga macam-macam. Ada yang dari Afrika, ada yang dari 2 orang itu dari Arab. 1 orangnya lagi itu orang Asia tapi kurang tahu negaranya dari mana. Filipina ya. Filipina ya kayaknya. Oke, jadi lintas negara ya jurinya ya. Oh, Thailand ya. Oke, keren banget. Pada saat itu pasti kamu pertama kali presentasi pasti ada rasa nervous dong. Iya, tapi pas presentasi itu lancar-lancar aja gitu. Lancar-lancar aja ya? Hilang Karena rasa udah menguasai nervousnya. ya masing-masing menguasai materi itu ya. orang ya. Iya. Terus ini yang bikin aku penasaran nih. Berarti kan ketika kamu presentasi itu kan kamu mesti nulis dulu kan dalam bahasa Inggris atau kamu udah terbiasa ngomong pakai ya. Kalau aku sih ya, kalau aku itu dari PPT-nya kurang rangkai sendiri, jadi kalimat gitu. Erlangga asli orang Jawa? Iya, asli orang Madiun, cuma logatku beda ya, soalnya ini 10 tahun tinggal di Bandung. Gitu. Bandung ta ya. Iya. Iya, kadang-kadang lewat saka pengayak gitu kan. Beli kaset pisan nih, beli kaset pisan Erlangga. Beli kaset pisan. Bager pisan ya. Cilok teh pinter. Iya. Meni bager lah. Apa itu bager? Bager itu baik banget lah bager. Gitu. Oh, Nehru? Jawa, Madiun. Mau benang di Ubaran aja. Iya. Iya, logat-logatnya. Iya, tapi kelihatan banget. Kelihatan banget ya, kayak logat-logat. Sok ya, sok. Iya, betul. Iya, sok baker lah ya. Tapi bisa juga bahasa Bandung. Sunda bisa ya? Sunda. Iya, sedikit-sedikit. Iya. Orang tua juga ada yang asli Sunda? Enggak, asli Madiun. Oke. Pas tugas di sana berarti ya? Iya. Nyeri mual benang di Ubaran. Iya. Translate ada ini ya pemirsa ya. Nyeri. Lo barengit lah ya. Haradang lo barengit ya. Oke, stop. Kita kembali lagi ke materi ya tentunya ya. Kita ke Nehru. Tadi sudah sempat disampaikan Nehru bagian atau yang menyampaikan terkait metode penelitian. Nah, metodenya seperti apa nih? Metodenya pertama kita mengumpulkan. Agak keras suaranya. Metodenya pertama kita mengumpulkan bahan. Kemudian habis mengumpulkan bahan itu di blender limbah beremnya. Limbah beremnya di blender ya. Oke, baik. Limbah berem itu berarti kayak sari-sarinya berem atau gimana tuh? Atau berem sisa? Sisanya gitu ya. Oh, jadi kalau misalnya ada satu papan gitu separuhnya gitu ya mungkin ya, tidak utuh gitu ya. Oke, itu di blender dihaluskan kemudian dikeringkan. Iya. Oh, jadi ya kayak ampasnya itu ya. Diambil ya. Ampas dari limbah beremnya. Iya, ampas dari limbah beremnya itu ya. Kan, aku bilang juga apa? Ampas kan? Pasti dia kan anak motor dia, ampas kopling. Oke. Ampasnya. Habis itu kalau misalnya udah diambil kayak semacam apa? Sari-sarinya ampasnya itu tadi digimanain lagi? Di blender itu tadi. Iya, terus habis dikeringkan terus? Ya, habis dikeringkan itu kan nanti jadi keras. Kemudian dibuat bubuk. Ditunggu gitu ya? Ditunggu atau digiling? Chopper. Ya, dicopper. Dicopper ya? Oke, jadi bubuk-bubuk kayak gitu ya? Dari padat? Dari padat jadi ke bubuk? Iya, Iya. Itu berarti prosesnya namanya apa itu? Prosesnya? Pembubukan. Iya, chopper itu tadi. Chopper. Ini ada aja nih. Iya. Ini dicopper anak motor, chopper anak motor. Oh iya, benar. Iya. Proses
Iya. Makanya dia tadi nanya. Perubahan fisik, bro. Dari padat ke bubuk. Iya. Jadi anak motor, chopper. Ya, adanya padat ke gas, Iya. padat ke cair. Gitu. Anak motor, chopper. Oke. Nah, terus berarti kan itu ada proses penyulingan kan? Iya. Untuk jadi sebuah bahan bakar itu kan? Iya. Kamu berarti seharian gini dong seharian? Ini acara apa sih? Nggak tahu. Ya. Ya, terus prosesnya apa lagi? Setelah menjadi bubuk, kemudian Habis jadi bubuk itu diekstraksi menggunakan air apa itu namanya? Aquades. Aquades. Oh, Ya, Aquades. air Ah, Aquades. yang benar-benar apa? steril ya. Steril gitu ya airnya ya. Iya. Oke. Bisa Itu dibilang airnya- sehari Diaduk 3 diaduk kali. 3 kali. Oh. Oh, sehari diaduk 3 kali. Ya, agar tidak mengendap di bawah. Oh, oke. Nah, aku pengen tahu nih, proses itu dalam pembuat dari limbah itu tadi sampai dengan jadi bahan bakar itu butuh waktu berapa lama sih untuk prosesnya? Prosesnya mungkin 3 sampai 4 bulan. 3 sampai 4 bulan itu tadi ya? Iya. Oh, Oh, oke. lama juga Berarti ya berarti ya? setiap hari itu kalian ceknya itu diaduk terus, kemudian Iya. diapakan lagi tuh? Diaduk, didiemin. Didiemin gitu ya. Semingguan ya. Selama seminggu. Iya, Selama seminggu ya? Sampai Iya. nanti dapat hasil akhir itu tadi ya. Nah, Dalam iya. 4 bulan berjalan. Iya. Wow, Nah, pada saat itu lama juga ya. dicobanya di apa motor? Atau di apa? Belum Bahan bakar? dicoba. Oh, belum coba. Iya. Oh, cuma mendapatkan itu tadi Iya, cuman ya. mendapatkan hasilnya. Oke. Hasilnya ya. Baik. Oh, oke. Seru juga Keren ya. banget gitu ya. Hmm. Nah, selama setiap hari itu ada nggak kegagalan yang kalian lewatin di Ada. proses penelitian? Ada ya, pasti. Oh, Iya. oke. Berapa kali? 1 kali saja atau? 2, 3 Banyak ya. kayaknya. Banyak ya? Oh, oke. Nah, itu kan berarti kegagalan, berarti kan kalian itu artinya menemukan kesulitan berarti di situ ya? Iya. Kesulitan seperti apa sih yang kalian hadapi di situ pada saat penelitian? Iya. Lupa ditutup sih paling. Oh, Oh. Iya. Saat ekstraksi itu pernah diaduk terus iya. ditinggal semalaman meledak Iya. kacanya. Oh, gitu. Iya. jadi bejananya itu meledak? Iya. Oh, karena gasnya di dalam itu ya? Gasnya ya. Wah. Aku pikir ya, apa namanya, kan lupa ditutup, terus kalian diminum juga kan? Enggak. Bisa meledak juga nih usus ya, lambung juga ya. Jangan Anak diminum. motor nih, nggak ngerti Diminum anak ini. motor dia. Terbang gitu. Kalau nggak gitu dia bisa ngegas ya. Wah. Oke, nah ini berarti Airlangga sama Nehru kemarin di ajang Korean Science and Engineering itu dapat penghargaan atau juara itu? Iya, dapat silver. Silver. Silver ya? Oh, oke. Iya. Medali silver, Iya. medali perunggu. Silver, bener. Iya. Bukan silver button ya? Silver Award gitu ya. Silver award. Iya, silver. Keren. Sesi kedua. Yuk, berarti habis ini sesi kedua. Pamit. Ya udah deh, kita berhenti dulu ya, Iya. karena kita bakal menuju ke sesi yang kedua. Jadi Semuanya petang, komen gitu. Oke, tetap bersama kami di program Bincang Bintang.
Bincang Bintang. Penonton, panas terik beli nasi padang. Balik lagi di Bincang Bintang. Gue udah mikir, nggak suka gue kalau udah mikir tapi nggak disampaikan. Penonton. 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 Ketemu lagi di Bincang Bintang ya. Iya, program yang lain ya. Penonton. Oke, kita balik lagi ketemu sama Nehru dan juga Erlangga. Kita masih ngobrolin terkait ajang lomba yang diikuti sama kedua anak-anak ini yang memang luar biasa ya terkait sains, dan ini juga bisa memberikan inspirasi untuk Anda generasi muda atau anak-anak muda Kota Madiun yang memang tertarik di dunia sains. Mereka berdua ini patut kalian contoh. Iya, jadi generasi muda itu yang berguna. Iya, oke. Bagi nusa dan bangsa gitu loh. Kalau misalkan suka bidang sains itu kenapa enggak kita ikut karya ilmiah ya, dan juga mencoba meneliti berbagai hal terkait yang ada di sekitar kita. Seperti kalian, seperti teman-teman ya, Erlangga dan juga Nehru itu meneliti limbah brem. Ini kan ada di sekitar kita ya, karena Kota Madiun itu salah satu kuliner khasnya atau jajanan khasnya adalah brem. Ya, dari situ mereka kembangkan untuk meningkatkan nilai tambah atau kegunaan manfaat yang luar biasa, dan akhirnya menjadi sebuah penelitian yang diganjar penghargaan yang luar biasa juga. Betul. Silver Award loh mereka nih. Silver Award ya. Berat loh ngedapetin Silver Award ini, berat banget ya. Dan pastinya ini juga melalui tahapan yang panjang ya, proses yang luar biasa. Penelitiannya aja tadi 4 bulan effort, gitu ya. Kemudian juga ada proses seleksi yang harus dilakukan oleh Erlangga dan juga Nehru. Nah, kita mau tanya terkait teknis penelitiannya dulu nih ya, sebelum kita ke fun fact ya. Teknis penelitian tadi udah ya, teknis lombanya maksudnya ya. Teknis lombanya ini seperti apa sih? Awalnya ikut lomba ini ada seleksi apa saja yang kalian ikuti? Awalnya itu kita tuh bikin apa ya, papernya udah pasti paper. Proposalnya. Terus kita tuh juga disuruh bikin video presentasi ya 30 detik itu secara garis besar penelitian kita itu tentang apa. Nah, habis itu tuh dikirim ke pihak kasefnya. Nah, itu diseleksi. Untungnya kita itu lolos. Nah, makanya itu kita masuk ke ini seleksi berikutnya. Masuk ke dalam nominasi ya. Ada judul lagu Untungnya Hidup Masih Bertahan, dia ngomong untungnya kita lolos gitu ya. Untungnya belum ada satu bulan sudah lakukan penelitian. Habis waktu 4 bulan. Oh iya, betul. Malah kita terus ya. Nah, berarti untuk presentasinya itu ketika pas berada di Korea atau gimana tuh? Itu di karantina di Solo bersama. Oh, malah di Indonesianya ya? Saya pikir di Koreanya, ternyata di Indonesianya ya? Iya. Oke. Tapi jurinya internasional ya? Iya. Oke. Nah, berarti lewat media online ya? Media Zoom gitu. Malah pada saat di karantina itu ya? Iya. Awalnya gimana tadi? Bisa cerita nggak awalnya seperti apa? Udah seleksi, udah nyiapin paper, terus seleksi. Awalnya itu abis itu tuh kita sebelum berangkat ke Solo udah pasti kita kan juga latihan presentasinya, sama bikin PPT-nya juga. Nah, di sana kita tuh ya di karantina itu udah beberapa H-3 lomba itu. Nah, jadi kan H-3 itu kita juga dilatih terus gitu sampai ya jadinya lancar. Nah, pas di hari H itu ini kita tuh untungnya di hari kedua, soalnya kan ada 2 hari. Itu ada kakak kelas itu di hari pertama mereka. Di hari pertama, pagi hari juga. Gilirannya hari pertama gitu ya, dapatnya giliran ya. Pas gilirannya itu ya. Jadi kalian bisa sharing-sharing juga ya dari kakak kelas, akhirnya atau gimana? Kalau kita ini sih apa? Masih ada kesempatan di kamar. Masih ada kesempatan belajar. Jadi kayak dengerin ceritanya kakak kelas dulu karena mereka udah. Seperti apa sih presentasinya? Seperti itu kan yang kalian lihat kan? Caranya seperti apa? Cara ngomongnya seperti apa? Sudah punya gambaran ya kalian ya? Seperti apa presentasinya? Iya, lebih ke teknisnya ya? Iya. Oke, jadi kayak apa ya, mereka lihat, oh udah ada contohnya nih, jadi seperti ini nih, aku mesti ngomongnya seperti ini, bagi tugasnya seperti ini, gitu ya. Wah,
Luar biasa, untuk sekali ini biasa tepuk ya. tangan dong. Sekali lagi tepuk tangan. Luar biasa. Oke. Jadi apa ya? Mereka ini sudah belajar untuk Public speaking itu iya, juga. pasti public Kemudian speaking. juga mereka Secara nggak langsung ya? Iya, secara nggak langsung mereka juga bisa apa namanya ya, mengelola atau mengontrol emosi ya. Karena kan pasti nervous kan, iya kan? Iya. Pasti nervous ya. Iya, pasti. Nah, terus gimana nih kalian akhirnya bisa tetap tenang? Itu kalian sama-sama apa namanya ya, bagi tugas dan juga saling support satu sama lain atau gimana? Iya, saling support. Saling support ya? Iya. Gitu ya. Ya pasti nganggapnya sih ngomong sama temen lah ya, biar temen, nggak iya. ini nggak gemeter kan, nggak nervous gitu kan. Oke, Wih, juri keren. pada saat itu kalian mendapatkan 4 juri ya, Iya. lintas negara Dari itu Arab. tadi ya. Iya. Terus Dari Arab yang dua, dari kemudian mana Filipina tadi ya? Kayaknya dari Filipina. Filipina ya tadi. Iya, sama Jurinya. dari Afrika. Dari Sama Afrika, Dari ya. Afrika. Oke, dari kalian presentasi itu tadi, apakah juga ada saran masukan atau mungkin evaluasi dari para juri kepada kalian tentang penelitian yang sudah kalian lakukan atau gimana? Cuman dikasih pujian. Wow, Pujian ya? Dikasih luar pujian. biasa. Very good presentation gitu. Oke. Ih, keren Ya, loh. Oke. Masih S1 udah dipuji. Good, very good ya. Jadi ini bisa diartikan Itu bagus, bagus, baik gitu pasti ya. yang ngomong yang dari Afrika ya kan? Good, very Oh good. bukan, itu dari Semuanya, India, dari semuanya. India. Good, very good, very good. Ya, dari India dong. Ya, thank you Tuan. Oke, nah kemudian ketika kalian mendapatkan pujian itu apa yang kalian rasakan? Udah Seneng lah. punya pikiran Pastinya, kayak oh. pasti aku dapat juara nggak? Gitu. Bangga ya. Iya. Pasti Apa yang kalian bangga. pikirkan pada saat itu? Udah pede emas. Udah pede emas, luar biasa. Ada berapa banyak peserta nih yang harus kalian kalahkan? Kalau junior ya, kalau dari junior itu ada 80 judul. 80 judul Iya. ya. Iya. Juga ya saingan kalian ya, Satu 80 tim 2 judul. orang, berarti paling tidak ada 160-an orang yang bertanding Iya. gitu ya. Tapi nggak selalu 2 orang satu tim, ada yang sendiri juga. Oh, ada yang sendiri juga ya. Oh, maksimal 2 orang soalnya ya. Iya. Oh, oke, keren banget ya. 80 judul. Keren ya. Dan mereka berhasil mendapatkan Silver Award. Nah, seandainya kemarin nih, kan bebas ya, bisa 1 orang, bisa 2 orang kan, atau bahkan bisa lebih dari 2 orang ya. Nggak bisa, maksimal 2 orang. Maksimal 2 orang. Iya. Iya. Nggak boleh 1 ya. Boleh. Boleh kan? Nah, Boleh. nah, semisal kemarin, semisal kalian sendiri-sendiri gitu berani nggak? Enggak kan? Berani aja sih. Kamu berani ya? Iya. Kalau aku enggak lah. Kok kalian nggak satu suara sih? Kan udah punya chemistry gitu Kalian kan loh. kadang ini ya, lebih ada kesempatannya lebih besar gitu loh maksudku. Kalau 2 orang. Enggak, rezeki itu udah tertakar gitu. Belum tentu kalau mereka masing-masing itu bakal mereka menang dua-duanya gitu. Jadi Oke, memang ini udah adalah- ditakdirkan sama Betul. Yang Maha Kuasa kalau kalian harus satu tim dan Baik. kalian akan mendapatkan Silver Award. Baik Mama Dede, baik Mama Dede. Wah, luar biasa Mama Dede nih. Iya gitu, Iya, iya. gitu. bener. Baik Mama Dede, ya oke. Mama Dede nih. Iya belum tentu juga kan kalau misalnya nanti gitu loh. Oh, berarti ceritanya kalian di Korea itu berarti liburan ya? Iya, sama lebih ngambil liburan ya? ngambil medali sama sertifikat. Ngambil medali itu? Iya. Wow. Enak juga ya. Iya juga ya. Ambil jalan-jalan Berapa jam sih kalau boleh tahu gitu ya. perjalanannya? 7 Dari Indonesia ke Korea? 7 jam. 7 jam? Iya. Kalian di pesawat 7 jam? Iya. Ngapain aja? Apa itu? Hah. Bobo ngegame. Tidur, terus Nonton film. nonton film? Kebelet pipis juga kan? Iya. Pasti ya? Iya dong, pasti kebelet pipis juga. Oke, kita balik lagi ke teman-teman peserta tadi. Iya. Itu yang menurut kalian tantangan terberat atau musuh terberat kalian itu siapa? Kalian nggak sempet ya kenalan sama negara Iya, yang lain? enggak. Nggak sempet ya? Soalnya ini judul sama nama orangnya itu juga kayak disensor gitu, jaga gitu. privasi Nggak boleh mereka. gitu ya? Oh, Nggak boleh berarti kasih yang tahu. pada saat itu berangkat ke Solo itu ada berapa banyak orang? Ada 14 berapa? orang. Iya, 14 14 orang. orang. Dari Termasuk Kota kita. Madiun? Enggak, dari Madiun seluruh dua. Indonesia. Seluruh Indonesia, Ah. 14 orang. Dari mana gitu, gitu? ke Solo. Dari Tasikmalaya, terus Jakarta, Batu, Kediri sama Madiun. Oh, oke. 14 Judul orang itu penelitian itu. kalian nggak tahu ya, berarti yang lainnya. Oh, kalau dari Judulnya? itu itu kan yang kita tahu itu 14 orang itu dari Rumah Kir. Jadi kita tahu judul-judul. Tapi di luar itu kalian nggak tahu ya? Iya. Karena disensor itu tadi ya? Iya. Nggak boleh tahu. Oke, baik. Pelit Nah, amat, nggak boleh tahu, pelit. dari apa namanya teman-teman kalian yang sama gitu ya. Tadi kan berapa dari Rumah Kir Iya. juga ya semuanya ya. Nah, ketika kalian ikut lomba ini, kalian merasa pesimis nggak sih? Kayak nemuin, oh kayaknya judulnya dia lebih oke nih gitu. Pasti dia ada yang menang. Ada sempet rasa kayak gitu nggak yang muncul? Ada. Ada. Down ya? Oh, down ya. Rasa down. Oh, oke. Oke. Jadi sempat jelasin juga ya sama Erlangga sama Nehru ya. Tapi nyatanya Down. udah Ternyata dibuktikan. Dan keren mereka banget. mendapatkan medali
silver. Iya, perunggu ya. Oke, Wih. keren banget ini ya. Kita mau tahu nih foto-foto Erlangga sama Nehru ya. ketika mereka melakukan penelitian seperti apa. Sekalian juga bisa memberikan gambaran untuk kita ya. Oke, atau gini mungkin loh pas di Korea nih, mereka pas di Korea. Oh iya, ada fotonya. Ini Nah, wah, ini di mana nih? Itu Ini pas di kantor kasefnya. Iya, ini pas di kantor kasefnya. Udah di Koreanya berarti. Iya, Di ini Korea. udah di Korea. Oh, ini bersama Pendamping. dari rumah kiri ya? Iya, dari Benar-benar rumah kiri. ya? Dari rumah kiri ya. Kalian berarti berangkat dengan teman-teman yang lain berarti Iya. ya 2 orang ini sama pendamping gitu ya? Iya, Orang sama tua nggak yang ikut lain ya? juga. Nggak ikut. Orang tua Oh. nggak ikut. Enggak ikut. Oke, kalau dari Indonesia ada berapa banyak yang berangkat ke sana untuk mendapatkan atau mengambil medali itu tadi? Ya, yang ikut tadi Kalau 14 itu tadi. kurang tahu kalau yang dari Indonesia. Kita cuma tahu yang dari rumah kir. Oh, dari Oh, akhir dari aja rumah kiri ya. ya. Oh, oke. Ini Next, waktu udah berikutnya. ngambil medali sama sertifikat. Ini ya, ini yang bahan Ini, Bahannya ya. penelitiannya ya. Iya, Apa limbah nih? brem yang udah dikeringin. Limbah brem yang Udah jadi berarti ya? dikeringin. Udah jadi. Dikeringin sama udah dicopper. Oh. Oke, itu memang padat gitu ya berarti ya? Iya, Iya. Atau memang sengaja dipadatkan? sengaja. Sengaja ya, Sengaja karena dipadatkan. memang dikeringkan itu tadi hasilnya yang ini. Ini kayaknya abis ini digoreng ya? Jadi apa? Tempe? Iya, sama ditepung ya. Nugget, ini kayak nugget. Iya, makanya. Kayak Jadi lapar nih. Kok aku lihatnya jadi kayak wijen ya? Oh, bukan. Kayak wijen. Oke, next. Next, berikutnya. Nah ini Erlangga sama Nehru. Lagi ngapain ini kalian? Itu lagi proses penyaringan. Penyaringan ya? Penyaringan. Habis Ekstraksi. Ekstraksi. Yang bener yang mana nih? Oh, yang bener mana nih? Oh. itu habis ekstraksi itu Oke. disaring. Oh iya iya. Mendapatkan airnya aja. Iya. Oke, ekstraksi ya, diambil ekstraknya itu tadi kan? Oke, next. Oke, next berikutnya. Ini. Itu Nah proses ini pas penyaringan. ya pas masih ngayak. Ah, Itu biar dapat cuman bubuk-bubuknya ya. Oh, Iya, ya. berarti ini yang udah Sari-sarinya dicoper ya? Iya. Udah dicoper ya, udah untuk diambil bumbunya Biar ya. gampang gitu diekstraksinya nanti. Oh gitu, Iya. oke. Jadi memperoleh partikel-partikel yang lebih kecil gitu ya, jadi Iya. gampang untuk diekstraksi. Oke, next. Ini ada yang meledak itu tadi nggak? Nggak ada lah. Oke, ini lagi di mana dengan Ini siapa? Di MTS Kota Madiun. Iya. Ini di sekolah ya. Iya. Bersama dengan siapa ini? Dengan guru pembimbing sama kepala sekolah. Oke, luar biasa, support penuh ya oleh sekolahnya dari Erlangga dan juga Nehru. Ini berarti sudah mendapatkan sertifikat dan juga medali ya Iya. dari Korea ya. Oke, next. Ini lagi ngapain ini? Ini pas proses distilasi. distilasi ya. Distilasi. Oh iya, dia fotonya kok kenapa dari belakang? Kan kita jadi penasaran kalian ngapain sih? Kalian ngerumpi, ngapain? Oh Nah, ini loh ini. yang dari depan. Iya nggak sih? Iya. Ini lagi apa ini? Ini pas lagi masih nyusun rangkaian alat distilasinya. Distilasi. Oh, rangkaian alat distilasi untuk penyaringan itu tadi ya? Penyulingan. Penyulingan. Oke. Oke, next. Ini ngapain ini? Itu habis Diguntingin. Iya. Pengeringan. Untuk menghaluskan. Iya. Oh, Kita guntingin biar nanti pas dicopper lebih gampang. Lebih gampang. ya, Ya, lebih kalau halus itu kan ya. lebih berat. Kalau nggak diguntingin pasti berat ya copernya ya. Oke, ini berarti berapa gram kalian dapatkan ini limbahnya yang sudah dikeringkan ini? Total 3 kilo. 3 kilo. kilo ya? Berarti kalian choppernya itu berapa kali chopper? Langsung Banyak. dalam satu waktu beberapa Enggak. kali gitu ya? Beberapa Kecil kali. gitu. Oh, oke. Enggak terlalu gede. Oke. Jadi ya makanya lama. Makanya lama ya. Oke. Ini bisa jadi berapa liter nih? Kalau 3 kilo gitu. 3 liter berarti ya. 3 liter ya? Oh. 1 kilo 1 liter ya? Liter. Berarti? 1 liter kurang Atau lebih ya. gimana? Lebih kayaknya. Aku lupa Lebih ya? Lebih kayaknya. 1 kilo itu bisa lebih dari 1 liter ya? Iya, kan Oh, kalau semisal pasti banyak. Bentar. Enggak lebih banyak harusnya. Menyusut? Menyusut, ada menyusutan. Iya ada penyusutan. Ada penyusutan ya pasti ya? Oke, karena kan disuling kan? Itu kan nantinya disuling kan? Oke, next berikutnya. Ini sedang apa ini? Iya ini pas Proses distilasi. Iya. Distilasinya itu ya, penyulingan. Aku lihatnya kayak di kantin ya ini ya. Iya. Iya, dia pas Malah kayak di kantin sih. Ini di mana? Di lab sekolah. Enggak, ini di SMK Iya, Raja Wali. kayak lagi jajan Oh, di ini SMK kayaknya. Raja Wali. Iya. Iya, karena di sekolah kan Enggak ada Nggak ada Kurang alat ya. distilasi. Oke, Jadinya di kita SMK ke Raja Wali SMK. Madiun berarti ya. Iya. Oke, jadi kerjasama juga ya dengan lab yang sekiranya memadai fasilitasnya Iya, ya betul. untuk melakukan penelitian ini. Berarti Ayo, didampingi juga ya Hmm. sama guru pembimbingnya juga. Berikutnya. Ya?
Next. Oh, ini pas ngapain nih? Ini kan saya sendiri nih. Oke. Ya, dan ternyata memang sebuah penelitian itu memang membutuhkan effort, konsentrasi, fokus. Jangan sampai banyak ada kesalahan. Iya dong, banyak mesti yang hati-hati. korbankan juga ya waktu itu pasti ya. Waktu, pacar. Enggak lah, belum. Masih harus belajar. Masih harus belajar, nggak kepikiran lah. Tapi kalian melakukan ini semua itu dengan santai atau kayak ngebet banget? Aku harus dapat hasilnya. Aku harus dapat sesuai dengan proposal yang aku ajukan gitu. Hah? Ngebut gitu ya? Ngebut banget ya? Gitu. Berarti harus gitu ya, ada ambisi yang memang udah ada gitu ya di diri kita masing-masing. Nah, ini aku sekarang penasaran nih, pada saat kalian di Korea. Nah, kan itu belum dilanjutkan kan? Oh iya. Di dalam pesawat 7 jam, happy tidur-tiduran, main game, terus tiba-tiba nyampe gitu ya? Tiba-tiba nyampe ya? Gitu ya. Begitu pertama kali pas kamu menginjakkan kakimu di Korea, apa yang kamu rasain? Iya. Dingin. Iya, dingin. Kalau Nehru seneng? Ya senang. Karena kamu pasti pikiranmu pasti ketemu sama Lisa Blackpink kan pasti. Tapi kalian suka sama Korea gitu nggak? Drama Korea atau apa? Sukanya makanannya. Makanannya. Kamu lebih ke makanannya. Kalau Nehru, kamu suka apa sih sebenarnya? Kalau Korea itu? Mungkin pengen ketemu aktor Squid Game. Aktor Squid Game. Ini menarik juga ya mereka ya. Iya. Oke. Jadi yang kamu bikin pengennya ketemu itu ya, artis-artis dari aktor dari Squid Game ya. Di Korea itu kalian berapa lama di sana? 3 hari. 3 hari. Dan pada saat itu cuacanya berarti kalau dingin salju ya berarti? Iya. Tapi saljunya mau ke semi. Udah mau selesai berarti? Iya. Berarti dingin ya. Berarti di kota mana? Di Incheon. Aku sering denger tuh di drama Korea ya, ada kayak Incheon gitu. Incheon ya? Incheon gitu. Incheon ya? Iya. Di Incheon. Terus selama 3 hari itu aktivitas kamu apa aja? Tidur. Iya, jalan. Itu mah aktivitas basi. Jalan-jalan lah. Pasti jalan-jalan ya? Nyampe sana langsung jalan-jalan atau istirahat dulu? Istirahat dulu sehari. Nyampe sana tuh malam atau pagi ya. Jam 7 waktu Korea. Pagi waktu Korea. Kalau di sini jam 5-an. Iya, jam 5. Dingin banget berarti ya pas itu. Iya, -11. -11. Iya, kalau aku kesana mungkin kelakuanku yang minus. Bukan udaranya. Annyeonghaseyo. Sarang beo gitu kan. Terus kamu kan berarti ketemu salju dong? Iya. Dikit tapi. Dikit ya, udah mulai sering gitu ya. Apa yang kamu lakukan ketemu salju? Kamu bikin boneka salju gitu nggak sih? Kayak layaknya anak-anak. Soalnya kan orang Indonesia kan wajar kan. Ketemu salju pertama kali pasti kamu ada rasa heran kan? Heran. Iya, kalau aku sih sebenarnya udah biasa ketemu salju itu. Iya, kan aku putri salju tuh suka banget itu. Suka banget itu. Apalagi pas mau lebaran kan. Iya, suka banget. Gua kira lu bakal cerita sesuatu yang mirip-mirip gitu sama mereka. Iya, benar, mirip-mirip kan. Lenceng. Jadi kamu ketemu salju, kamu pegang gitu saljunya. Iya. Coba pegang. Kayak gimana tuh? Kayak es yang taruh ke tangan, ke muka gitu kan. Keras ternyata keras. Keras gitu ya. Enggak selembut yang kukira. Iya. Enggak kayak di kartun-kartun gitu ya. Iya, aku pikir dia mau ngomong enggak selembut hatimu. Enggak selembut yang kukira katanya gitu ya. Sempat kamu lempar-lempar enggak? Enggak ya? Kayak jadiin bola gitu? Sekali aja. Cuma dilihatin doang. Jadiin bola itu sulit. Heran ya? Gitu. Aku sendiri juga heran pasti kalau udah nyampe sana ya. Oke, terus kamu selama 3 hari tinggal di mana? Di hotel. Di hotel? Di hotel ya? Makanya, kamu nggak bingung? Makanya enggak, soalnya di bawah hotel itu udah ada convenience store. Kayak makanan Indonesia gitu ada? Enggak ada. Ke Korea semua ya? Maksudnya Korea semua ya? Makanannya ke Korea semua. Bingung aku lama-lama. Makanannya tuh Korea semua gitu. Makanannya ke Korea semua ya? Pasti dikirim abang ojek gitu. Ya, abang ojek ini. Iya. Agak spontan. Terus kamu ketika makan makanan Korea kayak gitu, lidahnya kaget nggak? Atau memang sebelumnya udah sempet Kaget. Rasanya cenderung apa tuh? Cenderung asin,
Iya, hambar. Sama aneh-aneh gitu. Soalnya nggak pakai micin mereka. Kayak full rempah-rempah. Maka dari itu mereka mungkin tidak punya generasi micin mungkin ya. Iya. Punya generasi salju. Iya, generasi Korea. Oke. Jadi untuk makanannya kamu berarti mesti apa namanya lidah adaptasi ya berarti. Adaptasi ya selama 3 hari gitu ya. Kamu lebih suka 3 hari pasti ada dong kecocokan lidah dengan makanan something gitu ya. Iya. Menu apa yang kamu akhirnya cocok gitu di lidah? Nasi goreng. Nasi goreng tetap yang menjadi utama ya, primadonanya. Itu adalah menu yang paling aman ya. Aman gitu ya. Nasi goreng. Kalau yang lain-lainnya kamu ngerasain apa? Makanan di sana? Mie. Mie ya. Mie-nya enak. Ramen biasanya ya. Iya. Oke, tapi bumbu-bumbunya pakai bumbu-bumbu Korea gitu ya. Pedas berarti cenderung lebih ke pedas gitu ya. Ada apa namanya? Spicy pedas. Asam biasanya ya. Sumer gitu. Iya. Kan katanya orang Spanyol kan sumer gitu. Kimchi Iya. kalian juga ngerasain kimchi nggak? Kayak semacam acaranya? Enggak. Seru ya berarti ya. Takutnya kan mengandung minyak babi atau apa gitu. Jadi cari yang aman, yang halal gitu ya. Iya benar-benar. Cari yang aman benar-benar. Ya. Oke. Takutnya mengandung itu ya, minyak Ya, itu ya. dan juga cari yang aman buat perut juga ya, biar nanti nggak apa namanya terkontaminasi. bukan. Akhirnya nggak diare atau apa gitu karena nggak cocok gitu Iya, kan. makanya karena terkontaminasi akhirnya nggak cocok. Iya. Oke. Wah, seru ya 3 hari ya, tapi sayangnya 3 hari. Terus kalian liburan kemana aja tuh? Liburan itu pertama ke Gyeongbok Palace. Itu tuh kayak kerajaan gitu. Oh, Iya. yang disewain baju-bajunya itu Iya, ya? Kayak yang kimono disewain itu kan? hanbok. Iya. Hanbok. Kalau Hanbok. Korea ya kan Iya. hanbok. Hanbok. Oh, iya. Hanbok gitu ya. Hanbok. Oke, terus kemana lagi? Terus abis dari Gyeongbok Palace itu ke Hanok Village. Hanok Hanok Village Iya. itu apa itu? Itu souvenir-souvenir gitu. Oh. Tempatnya souvenir ya? Iya, Tempatnya kita souvenir ya. beli di sana. Jadi ibaratnya kalau Jogja itu kayak di Parangtritis gitu ya mungkin ya? Iya. Kayak di apa namanya? Malioboro itu kan? Iya. Nah, kamu beli apa di sana? Belanja apa? Gantungan kunci Terus sama apa lagi? sama apa ya? Boneka. Boneka? Boneka. Nggak kamu bawa sih. Ya di rumah lah. Kalau lagi kamu beli apa sih? Belanja gantungan kunci, topi, sama ya gantungan kunci sih kebanyakan. Lebih ke gantungan kunci ya. Buat teman-teman ya dikasih-kasih gitu ya. Terus orang tua dioleh-olehin apa? Ini apa kayak snowball gitu yang kalau digerak-gerakin kayak ada salju-saljunya itu. Oh gitu, souvenir yang kayak iya. ya, Kayak di miniatur sebuah gitu tempat ya. itu kan, digerak-gerakin itu kan, turun salju gitu kan. Iya. Ya itu pokoknya sebuah Oke. tempatnya itu. Kayak kotak Iya. musik yang akhirnya Kayak kotak ada gitu loh, maksudnya di kotak sebuah gitu tempat gitu ya. Oh, sotoy banget. Iya, kayak itu kan, kayak sawah di cup gitu kan. Sawah tapi di cup. Bukan, gomen asar gitu. Apa sih? Oke, seru banget nih ya karena juga banyak banget yang akan kita gali dan tentunya yang Iya. kita ketahui dari teman-teman dari Erlangga dan juga dari Neheru Iya. ya. Jadi berasa pengen ke Korea juga ya Pak ya? Iya, aku tuh pengen loh seperti Erlangga sama Nehru ini. Oh, iya. Gimana? Pengen ada penelitian. Oh gitu. Kamu mau neliti apa rencananya Pak? Ya rencana aku sih meneliti bagaimana memanage uang dengan baik selama 1 bulan gitu loh. Susah banget itu. Iya, bener. Sampai sekarang Pakai metode penelitian kualitatif Pak. Iya, aku belum menemukan formulanya yang tepat gitu loh. Nanti ngasih Jadi aku questionnaire, butuh Pak. sampling gitu kan. Nanti sampling saya aja Pak, gimana metodenya Pak ya? Iya, butuh Kita bisa sampling. kerja sama ya Pak. Barangkali kita jadi satu tim. Oh, nanti iya. dipanggil sama orang Korea. Oh iya betul. Barangkali itu seperti batu, itu kan barangkali. Batu dan pasir gitu. Seperti itu. Oke, tapi saya kalau mereka kan ke Korea sekali ya. Iya. Kalau saya udah sering ke Singapura, umroh itu juga Oh, udah iya, sering. iya, betul. Itu udah jalan aja udah nyampe. Iya, aku kenal sama si Abdul sama Saiful itu, yang naik konta itu. Naik konta. Iya. Oh, iya. Abdul sama Saiful gitu kan. Oke. Oke, kalau kita tadi udah tanyain tentang metodenya dan lain Betul. sebagainya. Ah. Nah, ini untuk teknis pengumumannya ini kayak gimana nih? Kalian dapat suratnya atau diumumin secara online atau kalian dikasih tahu sama senior atau gimana? Itu Siapa yang mau pengumumannya cerita? secara offline. Offline. Dalam Oh, satu oke. ruangan, Heeh. kan kita di-invite satu rumah kir itu Heeh. dengan apa itu? Pemilik kasefnya itu loh kan. Oh, oke. Nah, itu udah di satu ruangan, terus didudukin kan. Terus itu apa itu? Didudukin. Waduh, enggak enak. Pengumuman itu. Didudukin. Langsung pengumuman gitu ya. Pengumuman kejuaraan itu harus diumumin gitu. Seperti itu. Atau gimana?
Ya, jadi pada saat itu kalian habis presentasi nanti langsung dapat pengumumannya? Enggak. Tahu, Oh, belum? itu kalau pengumuman kejuaraannya itu udah dikirim dari Kasef ke rumah Kir, cuman dirahasiain gitu. Oh, gitu. Di-invite dulu. Di Koreanya Iya. itu Dulu, lagi dibagiin juaranya. Oh, Iya. oke, baik. Jadi memang kalian tahu dari rumah Kir itu tadi ya, yang membimbing kalian ya. Kalau kalian dapat silver medal ya, silver award itu tadi Iya. ya. Silver Oke, award. kalian ketika mendapatkan penghargaan itu gimana rasanya? Seneng atau? Seneng dong, pasti. Ya, senang. Sempat punya ekspektasi nggak bakal jadi juara? Sempat ya tadi Iya, kan udah sempat. ngomong Iya, pengen. pasti dapat emas Iya, gitu ya. pasti kan dapat udah emas, puji ternyata gitu ya. silver. Oke, Ya, nggak luar apa-apa. biasa, nggak apa-apa. Berarti kan Tapi- adanya ada uang pendidikan juga dong? Enggak, Enggak, yang cuman- dapat cuman yang emas, dapat emas. Oh, Oh, ya dapat cuma Oh, mas. juara Berarti yang juga silver nggak enggak dapat? ya? Enggak. Oke. Luar biasa ya. Berarti Tapi ya mungkin lain ini waktu juga, bisa ditingkatkan ya, lagi ini ya. juga menjadi sebuah pengalaman baru ya untuk Mm-mm. kalian ya. Ini berarti pertama kali kalian ikut sebagai tim di ajang Korea Iya. apa Science Science, Engineering ini atau gimana? Iya, pertama kali. Pertama kali ya, langsung Iya. dapat silver Keren loh ya. award. Keren ya. Keren. Pertama kali langsung- tapi langsung mendapatkan silver itu luar biasa. itu luar biasa karena kadang-kadang ada juga yang pertama kali ikut tapi belum beruntung Betul. ya, harus coba lagi. Hmm. Tapi kalian udah yang luar biasa nih ya. Keren banget Oke. ini ya. Nah, yang kalian kasih tahu setelah mendengar kabar kalau kalian mendapatkan silver Pertama award, kali siapa? itu yang kalian kasih tahu pertama kali itu siapa? Orang tua atau langsung ke guru atau ke Orang tua. orang tua ya? Iya. Pasti seneng dong. Pasti Iya. sama dong Pasti ya. senang. Oke. Syukur alhamdulillah ya. Alhamdulillah ujungmu biasanya gitu ya. Alhamdulillah rezekimu gitu ya biasanya. Iya. Oke. Membanggakan. Nah. Karena pastinya kalau ikut lomba yang seperti ini juga rasanya kayak nagih gitu ya. Ini Iya. udah dapat juara, nanti next time juga bakal ikut lagi dan pingin punya mimpi untuk mendapatkan juara yang lebih tinggi lagi gitu Iya, ya, iya, lebih tingkatannya lebih Betul. tinggi lagi itu. Berarti ini Seperti itu ya? kalian berarti di tingkat juniornya berarti ya? Iya. Ada berapa tingkatan sih? Ada berapa Ada tingkatan? dua. Dua. Junior, Iya, senior. junior sama senior. Oh, junior tuh SMP Sama SD. sama SD. Yang senior itu SMA. yang SMA. SMA. ya? Oh, oke, baik. Nah, ini nanti rencana kedepannya itu kalian juga ingin cari-cari event yang sama, yang serupa ada ajang penelitian Iya, seperti jadi lomba masih penelitian tertantang untuk ikutan lagi. atau gimana? Iya, Tertantang juga ya? tertantang. Oke, deket-deket ini kira-kira mau ada event apa atau lomba apa yang akan kalian ikuti? Opsi sama Mayres. Opsi Tapi kayaknya sama- kita bakal ikut opsi. Opsi. Yang opsinya. Opsi. Apa itu opsi? Opsi itu Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia, kalau nggak salah. Oh, tingkatannya berarti untuk Betul, seluruh betul. Indonesia ya, Iya. nasional ya. Nasional. Kalau yang Korea ini kan internasional gitu ya. Opsi sama satunya apa lagi? Mayres. Mayres. Iya. Itu apa? Kalau Mayres itu Madrasah Young Researchers. Oke, baik. Jadi sama-sama siswa madrasahnya ya. Baik, Yang Enggak beda, kalau yang Apa gimana? opsi itu nasional. nasional. Kalau yang Mayres itu Mayres cuman yang Sekolah Islam aja Iya. kan? Oh iya. Antar sekolah kan berarti? Iya. Antar sekolah ya? Antar sekolah. Betul, Oh, se-Indonesia ya, tapi sekolah Islam aja gitu ya. Antar sekolah Islam. Oh, antar sekolah Islam ya. Oh, oke. Yang paling dekat adalah opsi ya. Nah, ini berarti kalian nanti akan mengikuti ajang yang seperti itu, serupa juga. Nanti penelitiannya apakah dari yang ini tadi dikembangkan atau beda lagi yang akan kalian teliti atau kalian ajukan proposalnya? pengennya sih beda. Beda ya? Iya beda ya. Oke, jadi harus ada diskusi. Udah ke gambar belum? Maksudnya Kira-kira apa? mau Bayangannya jadi apa yang mau gitu? diteliti Setelah lagi? ini limbah Belum. nanti mau Belum Udah. kebayang. Udah. Apa? Udah. Kalau boleh tahu. Boleh nggak sih dibocorin? Nanti takutnya ada yang niru kan? Iya. Kayaknya jadi rahasia aja kali ya. Jangan dulu, biar jangan biar dulu. nggak ada yang niru gitu ya. Betul. Karena ini rahasia dapur kan. Nah, ternyata ada yang niru serupa gitu ya, cuman tinggal ganti metode penelitian kan. Sayang ya. Iya. Emang Itu nikmat. sudah mungkin bisa di-spill sedikit. Iya, bahan yang akan digunakan itu apa? Apa mungkin? Jangan-jangan dia mau neliti keuangan tadi kayaknya. Gimana cara bertahan hidup selama 1 bulan dengan cara yang baik nih? Ya, pokoknya diain aja ya kalau teman saya ngomong. Harapan ke depan ya, kalian pingin Ya. seperti apa nanti ke depannya? Pengennya sih ini penelitian ini tuh dikembangin dulu baru ini Penelitian bikin lainnya. penelitian lainnya. Oke, dikelarin dulu sampai tuntas ya Iya. dan dapat hasil. Karena menurut yang kalian ini optimal belum ya. selesai yang pertama. Iya, soalnya kan belum Masih ada banyak ya? diuji. Belum Belum diuji diuji bisa nyalain motor apa enggak.
Iya benar. Tadi kan dia bilang belum sampai ke motor kan, belum sampai dimasukkan ke mesin kan, untuk menggerakkan mesin. Oke. Jadi masih butuh penelitian yang panjang kayaknya ya. Ya namanya penelitian pasti panjang juga ya. Iya. Yang dibutuhkan ya. Betul. Oke, baik. Nah ini siapa aja sih orang-orang terbaik yang ada di belakang kalian yang berperan bisa membuat kalian jadi sesukses ini loh, dapat hadiah nih loh. Kalau kalian mau ngucapin terima kasih silahkan. Buat siapa ya? Yang pertama buat takdir Allah. Iya benar. Allah yang menentukan semuanya. Oh iya harus. Yang pertama pasti Allah SWT. Kemudian yang kedua ada doa orang tua. Ya. Dan yang ketiga ada doa dari ibu guru, bapak guru, dan dari rumah kir semuanya, sama teman-teman. Oke. Jadi itu ya. Orang dari Allah, support system support systemnya dari orang tua juga, dari guru, dan juga dari teman-teman itu ya. Teman-teman gitu ya. Erlangga? Iya sama ya kurang lebih ya. Oke. Pasti ucapan terima kasih untuk orang-orang yang sangat luar biasa mensupport gitu ya. Orang spesial yang sering menemani Erlangga dan juga Nehru ya dalam berproses ya dan akhirnya bisa menjadi juara yang tadi. Oke, luar biasa ya. Nah mungkin ada saran atau mungkin motivasi buat teman-teman yang sekarang sedang nonton, barangkali biar ikut jejak kalian gitu. Pingin menjadi peneliti atau saintis seperti kalian, itu seperti apa sih tipsnya dari kalian? Silakan. Erlangga dulu atau Nehru dulu silakan. Sama aja. Umi Pak. Gimana? Apa yang bisa kalian nyoba meliti atau nyoba ikut lomba-lomba seperti Kasef, Myres dan Opsi itu bisa diikuti atau bisa dicoba. Jangan bosan-bosan untuk ini ya, berusaha ya, seperti kalian itu ya. Oke, biar bisa berangkat ke Korea, Dan juga punya pengalaman yang baru ya, meningkatkan wawasan dan lain sebagainya. Erlangga seperti apa? Kalau dari aku sih coba beli buku yang kayak isinya tuh eksperimen gitu. Soalnya aku juga tertarik sama penelitian. Soalnya punya buku yang isinya tuh satu buku tuh eksperimen, kayak misalnya kayak bikin mainan dari karton sama karet gitu yang bisa meledak itu. Iya. Kayak DIY gitu ya. DIY ya. Do it yourself ya. Iya. Baik. Jadi bisa dimulai dari itu ya. Beli buku atau mungkin beli literatur ya. Yang memang bisa memunculkan saintis-saintis gitu. Banyak sekali di dunia ini hal-hal yang tentunya belum dilakukan penelitian. Betul. Kayak simpel ada di sekitar kita tuh kita nggak tahu gitu. Ada penelitian sederhana atau percobaan sederhana yang mungkin bisa kalian lakukan di rumah gitu ya. Itu mungkin kenapa cicak bisa nempel di tembok, diteliti kan? Nah, pasti bisa aja kan. Apakah ada lem Korea mungkin ya? Jadi kuat banget ya. Jadi ada perekatnya itu ya, kakinya itu ekstremitas atas dan bawahnya itu ada perekatnya. Mungkin seperti itu. Atau mungkin bisa kalian coba nih teman-teman semuanya yang mungkin juga tertarik di dunia sains atau ingin menjadi saintis. Tips yang dilakukan atau yang dijalankan oleh Erlangga dan juga Nehru bisa kalian coba, barangkali juga bisa meningkatkan passion juga untuk kalian yang suka dengan dunia IPA, sains dan percobaan-percobaan menarik lain yang bisa dicoba. Tapi ada yang terakhir lagi nih. Apa nih? Sebenarnya cita-cita kalian apa sih? Pengen tahu? Iya. Cita-cita Nehru pengen jadi apa kamu? Jadi apa ya? Apa? Kok bingung kamu? Orang Jawa masih belum ke gambar ya? Orang Jawa bilangnya itu yang penting jadi uang. Padahal kita udah jadi orang. Iya. Yang penting jadi uang. Yang penting uang penting gitu. Iya, Nehru apa cita-citanya? Mungkin kan habis nongkrong di warung itu kan ada teman om saya. Apa itu? Dibilangin jadi dokter aja bisa. Oh gitu. Jadi kamu tertarik untuk jadi dokter? Ya mungkin. Ya nggak apa-apa. Itu cita-cita. Itu sebuah harapan ya. Mimpi kan, mimpi harus dikejar. Kejarlah mimpimu setinggi langit toh. Terus? Kalau aku sih pengennya jadi dokter. Dokter juga ya. Biasanya kalau saya dokter apa? Dokter umum? Dokter spesialis? Dokter spesialis mungkin. Spesialis ya? Iya. Spesialis apa nih? Teknik metalurgi?
Ini ada ininya ya. Bagian-bagiannya ya. Terserah sih. Terserah ya. Iya, yang penting gajinya gede. Oh. Wah, mantap nih, mantap. Yang penting gajinya gede. Dan juga ilmunya bermanfaat pastinya untuk orang banyak begitu Ya, ya. semoga cita-cita kalian bisa terwujud ya. Amin. Ya, asalkan jangan bosan-bosan untuk tetap berdoa dan berusaha. Belajar. Oke. Dan tentunya kita sudah ada di penghujung acara nih, Kak pamit Rian. ya. Kita harus pamit, tapi jangan lupa untuk teman-teman yang sekiranya punya potensi atau mungkin punya banyak sekali prestasi, punya banyak karya dan juga ingin berbagi insight lebih banyak lagi untuk teman-teman pemirsa, kalian ingin diundang oleh kami di sini atau ingin berbagi cerita, ngobrol-ngobrol sama kita, bisa langsung DM aja identitas kalian dan juga seluruh karya atau mungkin prestasi yang kalian punya di DM Instagram kita di @93FM Suara Madiun atau WhatsApp untuk lebih lengkapnya di WhatsApp Radio Suara Madiun di 081556451817. Betul. Dan jangan lupa juga selalu dengarkan Suara Madiun ya, yaitu di 93 FM yang bisa didengarkan setiap hari dengan acara-acara yang menarik pastinya. Dan yang pengen streaming segera aja download aplikasinya di Play Store maupun App Store dengan kata kuncinya Radio Suara Madiun. Oke. Ya. Oke. Dan juga kalau misalnya kalian lagi di laptop nih ya, kalian bisa ketikkan aja websitenya di 93fm.madiunkota.go.id untuk terhubung langsung dengan kita di sini ya. Dan kita harus pamit. Akhirnya. Akhirnya kita harus pamit nih. Saya Amanda dan juga rekan saya Rian harus segera undur diri ya. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.